Hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 21.054 spesimen, sehingga total yang telah kami periksa sampai dengan saat ini adalah 915.482 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan hasil positif sebanyak 1.607 orang, sehingga total kasus positif akumulatif sampai dengan saat ini adalah 63.749 orang. Kalau kita rinci lebih lanjut tentang kasus positif ini, karena ini adalah gambaran rata-rata seluruh Indonesia, tetapi tidak berarti bahwa seluruh provinsi memiliki hal yang sama. Kita lihat beberapa provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus cukup tinggi. Yang pertama adalah Jawa Timur, menambahkan kasus positif baru terkonfirmasi sebanyak 552 kasus baru. Dan juga melaporkan ada 154 yang sembuh. Kemudian DKI Jakarta melaporkan kasus positif yang baru adalah 257 kasus, dengan kasus sembuh sebanyak 286 orang. Jawa Tengah melaporkan 208 orang kasus baru dan melaporkan sembuh 50 orang. Kemudian Sulawesi Selatan melaporkan kasus baru 136 orang dan kasus sembuh 95 orang. Jawa Barat melaporkan 106 kasus baru dengan 17 orang sembuh. Kalau kita lihat secara keseluruhan, maka kita bisa mendapatkan ada 18 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasusnya di bawah 10. Dan ada 7 provinsi yang hari ini tidak ada penambahan kasus sama sekali. Di antaranya adalah di Aceh, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Gorontalo. Saudara-saudara, kalau kita lihat data hari ini kasus sembuh, dilaporkan sebanyak 886 sembuh, sehingga totalnya menjadi 29.105 sembuh. Angka sembuh secara total memang kita berada pada 45,42%. Rata-rata nasional kita. Jika kita melihat rata-rata global, memang masih berada di bawah, karena rata-rata global hari ini dilaporkan ada 56,71%. Tetapi jika kita melihat secara keseluruhan, maka ada 11 provinsi sebenarnya yang sudah memiliki angka kesembuhan di atas 75%. Artinya memang sudah banyak yang menjadi sembuh. Sedangkan kasus meninggal yang kita catat hari ini ada 82, sehingga totalnya menjadi 3.171 orang. Kalau kita lihat angka kematian secara nasional, angka kita berada pada angka 5%. Ini pun juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata dunia yang saat ini mencapai 4,72%. Kita tidak ada ruang untuk merasa pesimis di dalam penanganan ini, namun mutlak masih diperlukan upaya keras dari semua pihak, semua masyarakat untuk memutus rantai penularan ini. Kami akan melakukan bersama gugus tugas daerah tentunya akan melakukan upaya tracing, penelusuran kontak dari kasus positif yang kita temukan. Kita pastikan bahwa kemungkinan orang yang tertular dan menjadi sumber penularan di tengah masyarakat bisa kita temukan melalui pemeriksaan yang masif. Dan setelah itu, maka kita akan memberikan rawatan yang terbaik. Apakah kemudian melaksanakan isolasi mandiri secara lebih bagus, lebih tepat, atau kemudian dilaksanakan rawatan di rumah sakit dengan lebih baik. Saudara-saudara, inilah yang menjadi kunci, karena kita tahu bahwa hari ini 453 kabupaten kota di 34 provinsi telah terdampak.
Dan masih banyak yang harus kita lakukan untuk kemudian memantau dengan ketat 39.928 orang ODP yang kita tengarai memiliki riwayat kontak dekat dengan kasus positif. Dan kita juga harus mengejar untuk memastikan kembali apakah pasien yang kita rawat dengan gejala COVID juga menjadi kasus yang positif, konfirmasi atau tidak. Kita kenal dengan PDP sebanyak 13.767 orang. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, upaya menegakkan diagnosa tetap berbasis pada pemeriksaan antigen, yaitu pemeriksaan menggunakan PCR real time atau TCM. Rapid test hanya digunakan untuk screening, karena rapid test yang ada di masyarakat sekarang adalah pemeriksaan rapid test yang berbasis pada antibodi. Oleh karena itu, ini kewaspadaan yang penting kita lakukan. Di balik itu semua, kepatuhan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan menjadi kunci. Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan air yang mengalir ini adalah kunci untuk memutus rantai penularan.